Hai guys, selamat datang lagi di channel aku Leni Marlina. Sebelum kalian lanjut tonton video aku, jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku, follow juga Instagram aku, dan tekan juga loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi dari setiap video-video terbaru aku. Kalau udah, kita lanjut. Di video kali ini, seperti biasa ya, aku mau menjelaskan ke kalian perbedaan KPR subsidi dan KPR non-subsidi. Ada teman aku yang nanya nih, apa sih perbedaan KPR subsidi dan non-subsidi? Kenapa aku ngambil KPR subsidi? Jadi apa sih perbedaan antara KPR subsidi dengan non-subsidi? Di sini aku akan menjelaskan KPR subsidi terlebih dahulu. KPR subsidi diperuntukkan atau ditargetkan untuk masyarakat menengah ke bawah atau berpenghasilan rendah atau berpenghasilan di bawah 4 juta. Dan pemerintah akan menanggung sebagian dari bunga kredit. Jadi biasanya di KPR subsidi ini angsurannya flat ya, atau bunga flat, karena sebagian bunga pasti akan ditanggung pemerintah. Jadi itu penjelasan dari KPR subsidi ya. Lalu untuk KPR non subsidi atau komersil diperuntukkan untuk seluruh masyarakat selama mereka mampu untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran dengan mengikuti suku bunga. Jadi perbedaannya terlihat cukup signifikan ya antara KPR subsidi dengan KPR non subsidi atau komersil. KPR non subsidi itu biasanya angsurannya itu flat sampai lunas karena bunga sebagian ditanggung oleh pemerintah, sedangkan KPR non subsidi atau komersil angsuran mengikuti suku bunga, jadi sampai lunas bunganya ditanggung sendiri. Jadi terserah kalian nih kalau mau beli rumah kredit, mau KPR subsidi atau KPR non subsidi atau komersil. Jadi aku mau jelasin perbedaan selanjutnya ya. Dari segi harga, rumah KPR subsidi itu dari segi harga pasti lebih murah karena dibantu oleh pemerintah. Beda banget sama rumah non subsidi, itu biasanya harga rumahnya lebih tinggi dari KPR subsidi. Lalu selanjutnya dari segi ukuran atau tipe. Biasanya rumah KPR subsidi itu ukurannya itu terbatas ya, biasanya kamar 1 atau kamar 2 dan tanpa dapur. Kalau untuk ukuran non subsidi atau komersil biasanya ukurannya lebih luas dan mereka biasanya kamar 2, lalu ada dapur, ada taman depan dan taman belakang. Pokoknya perbedaan dari segi ukuran dan tipe juga beda banget lah. Kemudian dari segi fasilitas. Dari fasilitas sih kurang lebih sama ya fasilitasnya, maksudnya ada terdapat kamar, ruang tamu gitu, terdapat kamar mandi, cuma perbedaannya dari ukuran saja lebih luas KPR non subsidi atau komersil. Perbedaan dari segi lokasi, rumah non subsidi atau komersil itu lebih bagus ya, dia biasanya lebih dekat dengan perkotaan atau fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, pasar, dan lain-lain. Sedangkan KPR subsidi biasanya dibangun di pinggiran kota seperti itu. Jadi mereka biasanya lebih jauh dari fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, rumah sakit, pasar, dan lain-lain. Pokoknya dari segi lokasi, nilai plusnya ada di KPR non subsidi atau komersil ya. Jadi dia lebih dekat dengan fasilitas umum dan lokasinya di perkotaan gitu. Beda dengan KPR subsidi, dia di pinggiran kota. Kemudian dari segi renovasi rumah, untuk KPR subsidi itu dibatasi ya, pokoknya karena ini dibantu oleh pemerintah, jadi untuk renovasi KPR subsidi itu benar-benar terbatas. Aku juga udah jelaskan bagaimana apa yang boleh dan tidak boleh direnovasi rumah KPR subsidi, linknya ada di atas. Lalu untuk KPR non subsidi atau komersil itu bebas ya, jadi nggak ada batasan renovasi. Jadi kalian dari mulai memiliki rumah, itu rumah bisa kalian bongkar, bisa kalian tingkat 2, tingkat 3, pokoknya untuk KPR non subsidi atau komersil ini bebas. Rumah itu kayak benar-benar hak milik kalian, berbeda sekali dengan KPR subsidi, benar-benar terbatas karena menggunakan peraturan-peraturan dari bank dan peraturan pemerintah seperti itu.
Jadi itu perbedaannya dari segi renovasi ya. Plusnya menurut aku dari segi renovasi ini ada di KPR non subsidi atau komersil. Jadi terserah kalian, kalian mau memilih membeli rumah secara kredit, KPR subsidi atau KPR non subsidi atau komersil. Kemudian dilihat dari segi kualitas bangunan ya. Kalau bangunan KPR subsidi itu biasanya lebih ukurannya lebih kecil dan juga kualitasnya standar lah, lebih terlihat sederhana. Itu juga tergantung pengembang dan pemborong perumahannya. Sedangkan untuk rumah KPR komersil biasanya rumahnya memang terlihat luas, terlihat rapi, dan juga kualitas bangunannya itu standar ke atas. Biasanya juga rumahnya itu rumah-rumah klaster, jadi lebih terlihat luas dan mewah. Itu perbedaan dari segi kualitas bangunannya ya. Jadi sebelum kalian memilih mengambil rumah KPR subsidi atau KPR non subsidi atau komersil, aku mau cerita dulu ya di perumahan aku ini, karena aku DP-nya nyicil dari 2018. Aku juga udah bikin video tentang KPR dengan DP nyicil. Kalian bisa klik aja rekomendasinya di atas. Si perumahan aku ini terdapat 272 unit rumah. Jadi karena setiap tahun peraturannya berbeda, sebagian dari perumahan aku tuh jadi non subsidi atau komersil. Sedangkan di 2018 perumahan ini diperuntukkan seluruhnya si 272 unit itu untuk KPR subsidi. Jadi rugi banget tetangga-tetangga aku itu. Sebagian ada yang mendapatkan non subsidi atau komersil, sedangkan fasilitas dan kualitas bangunan itu bangunan KPR subsidi. Pokoknya rugi banget ya. Tapi perbedaannya di sini karena tadinya perumahan ini diperuntukkan untuk KPR subsidi, dan dari segi fasilitas dan kualitas bangunan juga kualitas KPR subsidi. Jadi ini angsurannya juga lebih murah, walaupun angsurannya tetap mengikuti suku bunga. Tapi angsuran awalnya emang lebih murah dan harga jual juga lebih murah gitu, seperti itu. Jadi kalau kalian ada kejadian misalnya kalian ditolak, tadinya kalian pengajuan KPR subsidi dan kalian juga mengajukan rumah KPR subsidi, kualitas dan lokasinya itu emang untuk KPR subsidi, lalu kalian ditolak pengajuan KPR subsidi karena biasanya dari segi gaji kalian itu lebih dari 4 juta, kalian juga bisa mengajukan banding ya. Pokoknya kalian mengajukan banding ke pihak bank atau pihak developernya. Kalau kalian masih ditolak juga, kalian mau tidak mau harus mengikuti peraturan bank atau developer kalau kalian harus membayar angsuran dengan KPR non subsidi atau komersil dengan mengikuti suku bunga setiap bulannya. Tapi biasanya lebih murah kalau emang fasilitas dan kualitas bangunannya emang diperuntukkan untuk KPR subsidi. Jadi ceritanya seperti itu ya di perumahan aku. Itu aja perbedaan antara KPR subsidi dengan KPR non subsidi atau komersil, dan juga cerita pengalaman aku tentang KPR subsidi menjadi KPR non subsidi dengan fasilitas dan kualitas bangunan KPR subsidi. Itu aja video dari aku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share juga di media sosial kalian agar aku semangat terus untuk mencari informasi untuk konten selanjutnya. Sampai jumpa.